Renungan kita, Tuhan bersama kita ketika kita membangun hidup dan kehidupan, sehingga kita tidak sia-sia membangun hidup dan kehidupan. Tuhan bersama kita ketika kita membangun kota, sehingga tidak sia-sia pengawal mengawal kota. Tuhan bersama kita ketika kita membangun rumah dan keluarga, sehingga tidak sia-sia usaha orang yang membangunnya. Karena Tuhan bersama kita ketika kita membangun hidup dan kehidupan, maka buah kandungan adalah milik pusaka Tuhan. Mereka seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seagama, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan semuanya itu saya bungkus sebagai saudara dalam kemanusiaan. Jika kemarin-kemarin kita melihat dan merenungkan tentang nyanyian Syarah Daud, maka kali ini kita sampai ke nyanyian Syarah Salomo. Siapa Salomo? Ia dikenal juga sebagai Sulaiman, anak dari Raja Daud. Salomo terkenal dengan bijak, kebijaksanaan, pengambilan keputusan penuh dengan keadilan. Bahkan tradisi menunjukkan, mengatakan bahwa Salomo mampu berbicara kepada flora dan fauna. Apapun itu kelebihan Salomo, apapun itu kemewahan dan kemegahan Salomo, tapi dia tidak mengandalkan semuanya itu. Tapi dalam mazmur ini, dalam nyanyian Syarah hidup dan kehidupan ini, dia mengungkapkan tentang jikalau dan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang bersama dengan dia, maka hidup dan kehidupannya sia-sia. Coba kita baca ulang gubahan yang saya baca tadi. Di bawah video ada judul, dan di sampingnya itu ada tanda panah ke bawah. Coba klik ya di situ, dan kita temukan di bawah panah itu ada. Kita baca ulang. Tuhan bersama kita ketika kita membangun hidup dan kehidupan, ketika kita membangun kota, ketika kita membangun rumah dan keluarga. Semuanya itu kalau kita ringkaskan Mazmur 127. Di dalamnya kita perhatikan baik-baik bahwa ternyata Salomo lebih mengandalkan Tuhan dari segala sesuatu yang ada, yang merupakan milik dirinya, milik pribadinya. Dia berkuasa, dia punya angkatan perang, dia punya kemewahan, dia punya istana. Bahkan dia juga termasuk membangun bait Allah, disebut juga bait Allah Salomo, kuil penyembahan agama Yahudi pada waktu itu. Namun dia mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, maka sia-sialah usaha dia. Masuk di dalam konteks kekinian, saya melihat bahwa nyanyian Syarah hidup dan kehidupan yang Salomo pujikan
senandungkan, nyanyikan ini sangat pas dengan hidup dan kehidupan kekinian kita. Apa sih yang ada pada kita sekarang ini? Kelebihan, kemegahan, kekayaan, kuasa, kekuasaan, dan apa lagi yang ada pada kita? Semuanya belum sebanding jika kalau saudara baca sejarah, apa yang ada pada kita belum sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Salomo pada masa lalu. Dan itu juga berarti bahwa saudara dan saya tidak punya celah, tidak punya sela, tidak punya kesempatan untuk membanggakan diri dengan apa yang ada pada kita. Bisa saja kita harus berkata seperti para Salomo bahwa kalau bukan Tuhan bersama dengan saya, maka sia-sia semua yang ada pada saya. Kalau bukan Tuhan yang memimpin dan menolong hidup dan kehidupan saya, maka semua ini sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang memimpin dan menyertai hidup dan kehidupan kita, maka siara hidup dan kehidupan kita pun mungkin sudah selesai dan mencapai finish dengan tanpa kesan, tanpa jejak sejarah, tanpa diingat oleh orang lain bahwa kita pernah ada dan eksis pada suatu durasi waktu tertentu. Bahkan jika bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita tidak mungkin melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anak kita atau anak cucu kita. Saudaraku, sekarang ini sampai titik mana durasi hidup dan kehidupanmu? Sampai titik mana siara hidup dan kehidupanmu? Sampai jauh mana perjalanan hidup dan kehidupan kita? Sampai usia berapa? Sampai strata yang mana? Dalam area apa? Dalam keadaan yang bagaimana? Apapun itu. Tapi yang pasti kita harus mengiyakan bersama bahwa jikalau bukan Tuhan bersama dengan saya, maka saya tidak bisa sampai ke titik sekarang saya berada ini. Karena itu kita patut juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya, bimbing saya, dan terus menerus menyertai saya sehingga kita tetap kita tetap bisa meneruskan apa harapan kita. Anak-anak seperti anak panah di tanah pahlawan berbahagia, dan kita bisa melihat kebahagiaan mereka sampai pada masa finish durasi siara hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang menyadari diri bahwa kalau bukan Tuhan bersama dengan kami, maka sia-sialah semua yang ada pada kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ke dalam tanganmu kami naikkan sepotong doa ini. Amin.